Baik, dalam konten kali ini kami sedikit akan memberikan info permasalahan AC ya. AC yang mengalami overheat, gimana cara mengatasinya atau masih tetap bisa dipergunakan atau tidaknya. Tetapi setelah pesan berikut ini. We are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, di sini kami ada contoh unit AC ya. Untuk memberikan sedikit penjelasan khususnya bagi para pemula yang mengalami kompresornya tersebut overheat ya. Kalau seandainya AC yang Anda alami dengan mempergunakan, tentu Anda harus memiliki tang ampere ya. Kalau seandainya dalam posisi nyala, Anda sempat ngecek ampere ya, ternyata ampernya tersebut melampaui batas dari yang sudah tertera di nameplate. Di sini kita lihat listriknya ini, ampernya itu kita tengok. Di sini sebetulnya tidak ada tertera berapa ampernya ya, tidak ada. Tetapi di sini tertera daya wattnya. (743 watt), berarti kalau kita ambil ampere 3,3 amperan, tidak sampai 3,4 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saat ketika mengukur ampere ya, ternyata ampere tersebut udah melampaui batas dari yang sudah tertera di sini di nameplate-nya 3,3, ternyata di ampere tuh melampaui batas gitu ya. Sementara untuk tekanan freon masih standar 140 gitu ya. Nah, itu akan mengalami terjadinya overheat terhadap kompresor, panas, sehingga kompresor tersebut berhenti. Tetapi sesaat itu, maksudnya saat berhenti ini pen kelihatannya masih berputar, tapi setelah itu beberapa saat kemudian pen juga akan mengikut berhenti, karena berhentinya kompresor ini karena overheat itu akan terprediksi oleh sistem yang ada di indoor, sehingga indoor itu tidak mengirim arus listrik ke bagian outdoor. Nah, dalam proses pemeriksaan tersebut ya, usahakan unit AC itu dalam kondisi bersih ya, terutama kondensornya ini harus benar-benar posisi bersih ya. Karena kalau posisi kondensor rapat dengan kotor juga akan mempengaruhi ke naik ampere. Ampernya itu akan naik gitu ya. Nah, sekarang contohnya oke, kondensor, evaporator udah keadaan bersih, tetapi kok ampere masih tetap tinggi melampaui batas dari yang tertera di nameplate-nya, tekanan freon normal 140. Nah, dengan seperti kondisi seperti itu pasti kompresor ini akan overheat berhenti. Nah, dengan seperti itu saja udah menyimpulkan kompresor ini sebetulnya sudah bermasalah ya. Dengan naiknya ampere, padahal tekanan freon normal tapi ampere naik, itu tuh sebetulnya kompresor ini sudah mengalami permasalahan gitu ya. Nah, cuman permasalahannya itu kan belum fatal, belum mati total gitu kan, belum konslet, sebelum segala macam gitu ya. Nah, untuk hal seperti itu kita bisa mengusahakan tetap bisa pergunakanlah sebelum diganti kompresor tersebut gitu. Sebelum kompresor tersebut benar-benar rusak total gitu, kita masih bisa pergunakan atau kita manfaatkan ya, mudah-mudahan masih bisa kepake beberapa tahun lagi gitu kan. Nah, caranya ya, oke, semua sudah posisi bersih. Caranya adalah kurangi gas freon ya. Kurangi gas freon, maka begitu dikurangi gas freon, ampere pun akan ikut turun ya. Yang penting nguranginya ini jangan sampai 80 PSI. Untuk freon 32 itu jangan sampai ya. Nah, begitu dikurangi gas freon, ampere pun akan ikut turun. Ikutin aja kita patokannya dengan ampere ya.
usahakan ya, begitu ampere sudah turun dari bawaan standarnya 3,3 contohnya, begitu di ampere udah 3 ampere, bahkan udah 2,8. Tekanan preon berapa? 120. Oke, tidak jadi masalah. Tekanan preon kita posisikan di 120. Ampere sudah rendah dari standarnya yang tertera di nameplate. Ya. Usahakan untuk ampere itu selalu sedikit lebih rendah daripada yang tertera di nameplate-nya. Kalau di nameplate 3,3 paling tidak di ampere aslinya itu 3 ampere atau 2,8 ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu tekanan preon begitu dikurangi juga tidak begitu rendah. Ya, kalau masih 120, 110 oke lah, masih bisa dipergunakan. Cuman dampaknya ya, ketika gas preon tersebut dikurangi ya, karena ngikutin ampere juga supaya tidak overheat terhadap kompresor supaya bisa turun. Cuman dampaknya ke indoor itu tentu akan mempengaruhi ke proses pendinginan. Contohnya seperti ini. Di sini kami ada evaporator merek lain, tidak jadi masalah ya. Biasanya kalau seumpamanya proses pendinginan itu pertama dinginnya itu adalah bagian atas sini ya, bagian atas, lalu dia akan merembet ke bawah. Nah kalau seandainya kita pegang gitu, wah ternyata betul karena dikurangi gas preon di sini di atas dingin sekali, ke bawah berkurang. Nah biasanya berkurangnya dingin ini akan terprediksi oleh yang namanya termistor ya, karena akibat dari gas preon tersebut dikurangi. Nah, termistor itu ya Anda pindahin aja, selipkan di posisi pipa yang paling dingin. Contohnya termistor ini kan seperti ini nih ya. Ini termistor ya. Nah, tadinya kan biasanya kebanyakan itu kan di pipa yang paling bawah, termistor di gini ya. Cari aja pipa yang paling datang, yang paling dingin, selipin di sana. Tapi tetap ini harus kejepit sama pipa yang dingin tersebut, termistor ini ya. Itu supaya kekurangannya gas preon tersebut tidak terprediksi oleh termistor ini, sehingga akan mengakibatkan berhentinya arus listrik ke outdoor unit gitu, karena ini permasalahannya gas preonnya dikurangi gitu ya. Tentu dengan dikurangi gas preon itu akan sedikit mengurangi proses pendinginan yang tadinya seluruh evaporator ini begitu dipegang itu dingin sekali, bisa jadi yang dingin itu hanya bagian atas di sini berkurang, di bawah berkurang gitu ya. Tetapi daripada sama sekali kompresor tersebut, AC tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena overheat terus, ya lebih baik seperti itu dulu sampai benar-benar kompresor ini wassalam gitu ya. Nah itu untuk mengatasi ketika kompresor tersebut sudah overheat ya, melampaui batas, ampernya tinggi, kita bisa memanfaatkan, tetap masih bisa memanfaatkan dengan cara mengurangi gas preon. Cuman ya itu tadi saya bilang dampaknya seperti itu gitu ya. Terus ada yang kedua, ketika kompresor tersebut mengalami berhenti karena dianggap overheat ya, saat ini permasalahan kedua, saat kita ngecek ketika hidup kompresor ini, kita ngecek ampere, loh ampere ini padahal masih di bawah standar dari nameplate. Nameplate 3,3 ampere padahal masih 3 ampere, bahkan 2,8 ampere. Tekanan preon bagus 140 gitu ya. Loh tapi kok kompresor berhenti, dipegang agak sedikit panas, blower sempat kelihatan berputar, tapi sejenak setelah mesin kompresor ini berhenti ikut mati juga karena terprediksi oleh komponen yang ada di indoor unit. Oke, itu permasalahannya lain lagi ya. Ketika ampere normal, bahkan di bawah standar yang ada di nameplate, tekanan preon normal, tapi kompresor ini sempat berhenti gitu ya. Di situ permasalahannya ada di overload. Ini overload ya. Di sini ada overload, itu ganti aja overload. Itu overloadnya sudah lemah ya. Nah di sini kita kasih tengok mana sih yang namanya overload. Nah ini overload. Ganti saja overloadnya, sesuaikan dengan kapasitas AC-nya. Kalau AC setengah PK, belilah overload yang setengah PK. 3/4 AC-nya ya overloadnya 3/4 1 PK. Ya seterusnya lah, sesuaikan dengan kapasitas AC-nya ya. Itu untuk kalau seandainya ampere masih merasa normal,
freon normal, tapi kompresor ini panas sedikit aja sudah terprediksi oleh overload, diberhentikan sama overload. Ganti saja overloadnya ya, itu permasalahannya. AC-nya kompresor ini masih normal, freonnya normal, tapi permasalahannya ada di overload gitu ya. Jadi berbeda dengan yang permasalahan tadi yang pertama ya. Oke, baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya gratis. Dadah.